Wahai sekalian manusia, bertakwa kalian kepada Allah, taat tunduk patuhlah kalian kepada Allah, dan hendaknya kamu semuanya takut akan suatu kejadian, yaitu seorang bapak yang bisa menolong anak-anaknya dan seorang anak yang tidak bisa menolong ayah bundanya sedikit pun. Dan sungguh jadi Allah itu pasti. Tidak ada firman Allah yang di dalam Al-Quran tidak terjadi mesti. Maka jangan sekali-kali kehidupan dunia ini memperdayakan kamu semuanya, dan jangan sekali-kali orang penipu, orang musyrik, orang kafir, orang munafik, orang fasik itu iblis itu memperdayakan kamu dari kepada Allah. Karena Allah berantara teman ayat Bapak-bapak ibu yang hormati, alhamdulillah kita sudah berada di tengah-tengah Ramadan dan kita syukuri. Dan ayat yang saya bacakan tadi itu bahwa ada suatu kejadian yang orang tua tidak bisa nolong anak dan orang anak tidak bisa nolong orang tua. Kalau saya itu saya. Nah, kenapa? Itu nanti sewaktu kita itu mengabdikan Allah, sewaktu kita itu beribadah. Kalau kita di surga bisa jadi orang tua yang lebih berkah, atau jangan-jangan orang tua sudah di surga kita masih dan itu. Nah, untuk itu kesempatan Ramadan kita manfaatkan sebagus-bagusnya. Ayo kita muliakan kedua orang tua kita di hadapan Allah, karena kita nanti hidup mampu Ramadan. Ini yang bagus. Coba sekarang kita urut saja saya, sama apa saja. Kita urut sebelum Ramadan. Kita isinya ada sunnah doa. Bahkan para sahabat berdoa itu setelahnya selesai Ramadan. Doanya apa? Doanya yaitu Allahumma shalli min Ramadan wa shalli Ramadan nari wa shalli minni al-qabaya. Cara kita pakai. Dan para sahabat kalau sudah tinggal 6 bulan Ramadan, doa ini sama. Kalau sudah tinggal 2 Ramadan 6 bulan, apa kita lagi? Akhirnya sudah masuk Ramadan, masyaallah. Pas tanggal 1 Ramadan, para sahabat itu berdoa. Doanya apa? Allahu Akbar. Allahumma ahdinahu alaina bil amni wal iman wa salamati wal islam wa taufiqi lima tuhibbu wa tarda. Rabbuna wa rabbuna. Atau kemarin sebenarnya sebelum Ramadan sudah saya kasih doanya ini. Allahu Akbar, Allahumma ahdinahu. Allahumma ahdinahu alaina bil amni wal iman. Ya Allah, masukkanlah aku, mulailah aku dalam Ramadan ini dalam keadaan iman dan aman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan dalam keadaan selamat dan dalam keadaan Islam. Wa taufiqi lima tuhibbu wa tarda. Dan dengan petunjukmu ya Allah, dan dengan taufikmu ya Allah, antarkan aku menjadi hamba yang kau cintai dan kau ridhai. Jadi Ramadan ini ibadah ini yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Mau diekspresikan. Rabbuna wa rabbuna. Tuhanku dan Tuhanku yang Allah. Yaitu apa? Tuhanku dan Tuhanku. Ramadan adalah Allah. Terus kalau kita tanggal 1 Ramadan itu juga kita doa Allahumma inni as'aluka khaira hadzal syahr. Ya
Wa khairu hadzal qadri, dan aku mohon ya Allah kebaikan ketentuan yang ada di dalamnya. Terus aku berikan insari, dan aku berikan kepada ya Allah yaitu kebutuhan yang ada di bulan ini. Doa ini sebetulnya setiap tanggal 1 bulan apa? Bulan Hijriah. Mestinya kita terus yaitu Allahumma inni as'aluka khairan dasyati wa khairan dalam berkau dan salam. Dan alhamdulillah sudah masuk. Bapak-bapak yang hormati, ibu yang hormati. Terus akhirnya alhamdulillah kita mulai Ramadan. Saya biasanya mengatakan Ramadan itu siap Rabi. Masuk Ramadan. Rabi tidak. Rabi itu tidak. Jadi maksudnya tidak. Jadi siap Rabi. R-A-B-I. R-nya itu apa? Siap Rabi. Siap Rabi. Terus hanya apa? Siap hati, karena kita akan selalu akan ibadah dengan jiwa dan raga, dengan raga dan hati. Terus apa? B-nya apa? Bodoh bangga. Ibadah karena rogo, hati, bangga. Tapi yang keempat adalah artinya ilmu. Ibadah tanpa ilmu akan banyak sia-sia. Makanya ibadah itu dengan contoh seperti sekarang kita dengarkan imam yang baca surat Al-Fatihah satu angka nafas itu tandanya dia belum punya ilmu. Orang yang punya SK mungkin baca Al-Fatihah satu nafas. Karena apa? Mesti sunnahnya itu dipotong-potong. Alhamdulillah, Rabbil alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dia lebih jadi walaupun kalimatnya boleh dengan kalimat satu, Alhamdulillah, Rabbil alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maliki yaumiddin. Tapi dalam salat sebenarnya itu dari ayat sekarang kita ilmu. Nah, ilmunya sekarang apa yang terjadi? Selama Ramadan ini, ayat sekali kita melihatkan bahwa kita di hadapan Allah karena kita ada di bulan Ramadan. Jangan sampai kita di bulan Ramadan kok kita sudah diberikan kesempatan untuk mendapatkan nilai bagus-bagusnya kok orang tua tidak kita muliakan dalam kita. Ini ekspresi saya Kemudian bapak yang berbagi, yang pertama apa? Yang pertama luruskan niat kita. Ayo kita masih perkenan ini masih punya waktu banyak. Kita luruskan betul. Etika kita untuk Ramadan ini satu kalinya harus dosa kita diampuni, dosanya orang diampuni. Ya. Terus yang kedua, kita muliakan diri kita di hadapan Allah, juga kita muliakan bahwa kita di hadapan Allah karena kesalahan-kesalahan kita. Terus yang ketiga, kita berusaha untuk ibadah sebagus-bagusnya. Karena apa? Siangnya ampunan, malamnya ampunan. Jangan sampai kita tidak terlambatkan. Nah, seterusnya. Terus apa yang terjadi? Yang kedua, kita loyal dari kepada Allah. Karena kesempatan ibadah ini kalau kita ikuti habis semuanya, itu kan kalimatnya di setan dibelenggu, neraka ditutup, surga dibuka. Makanya Allah berikan kesempatan mau surga apa dan sekarang belum kita masuk aja ke dalam. Kita manfaatkan itu dulu makanya jangan sampai. Terus apa yang terjadi? Untuk itu makanya dan ukuran loyal dari kepada Allah yang paling pokok apa? Yang paling pokok yaitu kita rawat sholat dan 5 waktu berjamaah di masjid. Yang paling penting jadi tauhidnya kholis, ibadahnya kita rawat sholat 5 waktu berjamaah di masjid, masya Allah. Itu otomatis kita mendapatkan cintanya Allah, otomatis dapat ridhonya Allah itu. Di masya Allah. Sampai nanti jadi kalau sholat kita baik, suruh amal kita
kita rawat dulu. Terus yang ketiga apa? Yaitu as-salat. Banyak istighfar. Maunya setiap kita istighfar untuk diri kita, jangan lupa istighfar untuk kedua orang tua. Allahumma firli wa liwalidayya. Allahumma firli wa liwalidayya. Mau istighfarnya Nabi Allah Ibrahim, mau istighfarnya Nabi Allah Adam, mau pakai istighfarnya Nabi Allah Yunus, mau silakan pakai istighfar yang mana? Istighfarnya Rasul. Hari itu istighfarnya bukan katanya Rasul. Allahumma harus dilakukan. Terus berapa yang terjadi? Yang keempat itu Lailatul Qadar kita. Saya sampai ketemu. Nah, sekarang teori kan biasanya ada hadis, hadisnya itu suruh nyari Lailatul Qadar 10 malam yang 10 hari yang terakhir dan suruh nyari ganjil-ganjil. Ya sekarang persoalannya ganjilnya setiap malam ganjil atau setiap malam benar karena mulainya ada yang dari Rabu, ada yang dari Kamis. Malam yang Selasa malam ini ganjil, yang Kamis, yang malam ini jadi malam benar terus saya suka enggak ini benar ya. Saya singgung apa-apa. Tapi ayo kita lihat dari awal sampai akhir. Ya. Bapak-bapak ibu yang hormati, nah ada tiga mudah-mudahan ini sebagai penutup saja. Tiga dua ini tolong diingat. Yang pertama yaitu Robbana aktif riqobana minanna. Robbana aktif riqobana minanna. Robbana aktif riqobana minanna. Apa betul Pak? Robbana aktif riqobana minanna. Ya Tuhanku, hapuskanlah namaku dari penghuni neraka. Jadi ya Allah, hapuskan namaku dari penghuni neraka. Allahumma aktif riqobana minanna. Terus doa yang kedua apa? Lagi. Allahumma balighni Lailatul Qadar. Allahumma balighni Lailatul Qadar. Allahumma balighni Lailatul Qadar. Ya Allah, pertemukan aku dengan malam Lailatul Qadar. Ya Allah, pertemukan aku dengan malam Lailatul Qadar. Iya, ibadah di malam itu nilainya sama dengan ibadah 1000 itu. Allah memuliakan itu. Kalau kita beribadah di malam itu, doa kita mesti dijaga, taubat kita mesti dijaga, istighfar kita untuk orang tua dijaga, doa kita untuk orang tua semuanya dijaga. Masya Allah. Makanya, ayo kita memuliakan kedua orang tua di hadapan Allah karena kita Ramadan. Ini penting ya untuk terus ditutup dengan doa Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ditutup Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah doaku, sungguh Maha mendengar dan Maha mengetahui. Terus ditutup dengan L yang kelima Pak. Yang kelima yaitu akhir Ramadan itu dengan lebaran upah. Lebaran upah. Upah itu laku apa? Jadi lebaran dengan laku apa? Laku upah itu satu. Jangan lupa akan sempurna ibadah kita kalau kita belajar. Yang kedua, perbanyak takbir, bersyukur kepada Allah. Yang ketiga, sholat Id. Kita bergembira dengan akhir Ramadan dan sholat Id. Yang keempat, yang terakhir kita yaitu kita silaturahim dengan tahmiyah. Itu taqabbalallahu minna wa jadi itulah mungkin Bapak yang saya sampaikan. Ayo kita muliakan betul Ramadan ini, kita manfaatkan betul Ramadan ini seolah-olah Ramadan ini Ramadan yang terakhir untuk kita.
ibadah benar-benar mukhlis, benar-benar yang kalau Allah harus mentakdirkan mati Allah. Nah, mudah-mudahan kita yakinkan itu semua. Nah, tetap kita berdoa, mudah-mudahan kita dipanjangkan usia, bisa ketemu Ramadan, bisa ketemu Ramadan, bisa ketemu Ramadan seterusnya, sehingga kita bisa menangkap amal ibadah dan amal soleh kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.